Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Silvada dari kelas 11-3, nomor absen 31. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai hidup sehat berkelanjutan dari aspek kebersihan, pengolahan sampah, dan juga makanan yang telah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Dr. Ling Ahmad Kasim AM DKL SKM MT. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai hidup sehat, saya akan memberitahukan bahwa hidup sehat ini dapat membuat hidup kita menjadi lebih berwarna dengan menerapkan hidup sehat. Hidup sehat ini merupakan gaya hidup yang memperhatikan berbagai aspek kondisi kesehatan dari diri seseorang. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi gaya hidup sehat, yaitu faktor genetik, faktor pelayanan kesehatan, dan juga faktor perilaku manusia. Faktor genetik ini merupakan faktor yang merupakan faktor keturunan dari para pendahulu kita atau dari kakek nenek yang merupakan masih memiliki daerah yang sama, yaitu antara lain penyakit yang dapat ditularkan, yaitu seperti diabetes, darah tinggi, penyakit yang berhubungan dengan organ dalam, termasuk juga alergi juga dapat memberikan penyakit dari genetik. Terus ada faktor pelayanan kesehatan, dan yang ketiga ada faktor perilaku manusia, seperti remaja-remaja saat ini yang mengkonsumsi berbagai macam makanan, ya, terutama mie instan yang berlebihan sehingga dapat menyebabkan batu ginjal, dan juga dapat juga mengkonsumsi dari makanan-makanan dan minuman-minuman kaleng sehingga dapat menyebabkan batu ginjal itu. Materi selanjutnya yaitu tentang pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan berkelanjutan, yang berarti melaksanakan pembangunan saat ini dengan optimal dan tidak mengorbankan generasi yang akan datang. Prioritas yang dapat mempengaruhi kesehatan yaitu ada perubahan iklim, penurunan kualitas air, pengolahan sampah dan limbah B3, dan juga alih fungsi lahan. Selanjutnya, kita juga dapat menerapkan berbagai program sanitasi nasional yang berbasis masyarakat, yaitu stop BAB sembarangan atau membuang kotoran sembarangan, cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah makan, dan juga pengolahan limbah dengan benar. Akibat dan dampak pengolahan sampah yang tidak benar dapat menimbulkan berbagai penyakit, di antaranya ada diare, hepatitis A, kecacingan, kalora, polio, disenteri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan solusi dari dampak yang ditimbulkan dari sanitasi pembuangan BAB sembarangan, yaitu menggunakan dengan cara membuat jamban sehat, yaitu yang dapat digunakan untuk mencegah kontak antara manusia dan tinja, membuat tinja tersebut tidak dapat dihinggapi serangga serta binatang lainnya, mencegah bau yang tak sedap, dan juga konstruksi dudukannya dibuat dengan baik dan aman bagi pengguna. Selanjutnya, solusi yang kedua, kita dapat menggunakan CTPS, yaitu cuci tangan pakai sabun. Untuk dapat menunjang langkah-langkah CTPS yang benar, kita dapat menggunakan air bersih yang dialirkan dengan juga menggunakan sabun dan juga penampungan atau saluran air limbah yang aman. CTPS ini berguna untuk menghilangkan kotoran dan kuman, maka persyaratan utama atau persyaratan minimum sarana CTPS yang memenuhi persyaratan kesehatan adalah tersedianya berbagai air bersih, sabun, dan penampungan atau saluran air limbah yang aman tersebut. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Yang pertama, bilas tangan dengan air bersih dan juga air mengalir. Yang kedua, gosok-gosok telapak tangan dan juga punggung tangan dan juga sela-sela jari. Yang selanjutnya, menggosok-gosok kuku-kuku kita dan kemudian bilas dengan air bersih dan juga air mengalir. Kemudian dapat dikeringkan menggunakan handuk atau dengan tisu yang kering. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengolahan sampah dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu dengan cara reduce, reuse, dan recycle. Itu merupakan cara-cara yang benar untuk pengolahan sampah. Yang pertama itu ada reduce. Reduce itu mengurangi sampah plastik. Yang kedua, ada reuse. Reuse ini menggunakan kembali barang-barang yang susah untuk didaur ulang.
Selanjutnya ada recycle, yaitu mendaur ulang sampah-sampah plastik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak limbah yang tidak dikelola dengan benar atau yang tidak dikelola melalui 3 cara tersebut, yaitu dapat mengganggu kesehatan manusia, gangguan genetik dan reproduksi, yang ketiga ada kerusakan harta benda, gangguan atau kerusakan tanaman dan binatang, yang kelima ada kerugian ekonomi, dan juga gangguan kenyamanan dan estetika. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat atau yang salah. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.